Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan P3K guru ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K guru ini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti memberikan angin segar gitu ya, khususnya bagi para guru yang bekerja di sekolah swasta. Jadi ke depan rencananya para guru yang bekerja di sekolah swasta ini kemudian diterima sebagai P3K atau yang diterima sebagai P3K, mereka bisa tetap mengajar di sekolah swasta tersebut, tetapi tetap dengan status P3K. Artinya tetap jadi ASN dan bisa mengajar di sekolah swasta. Hal ini dimaksudkan agar sekolah swasta tidak kekurangan guru karena diterima sebagai P3K. Kemudian tidak menggeser guru honorer negeri. Artinya para guru honorer yang bekerja di sekolah negeri juga tetap bisa bekerja, tidak tergeser dengan adanya guru P3K dari sekolah swasta. Hal ini sebenarnya sudah menjadi permasalahan lama gitu ya. Dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mencarikan solusi bahwa rencananya guru swasta yang diterima sebagai P3K tetap bisa bekerja di sekolah asal atau sekolah swasta tersebut. Hal ini juga untuk mengatasi keluhan para guru swasta yang mungkin bekerjanya atau lokasi kerjanya jadi jauh gitu ya, karena harus pindah ke sekolah negeri. Dan untuk merealisasikan hal ini harus ada peraturan presiden, sehingga saat ini tunggu saja peraturan presidennya, sehingga ke depan jika peraturan presiden ini sudah bisa dikeluarkan, maka guru swasta yang diterima sebagai P3K bisa tetap mengajar di sekolah swasta tersebut. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan rencananya ada regulasi baru gitu ya, berkaitan dengan penempatan P3K guru. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya Mendikdasmen beri sinyal ada regulasi baru penempatan guru P3K. Hamdalah. Kita coba bacakan ya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memberikan sinyal akan ada regulasi baru soal penempatan guru P3K. Jadi guru swasta yang mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bisa ditempatkan di sekolah asalnya sehingga tidak menggeser guru honorer negeri. Begitu pula sekolah swasta tidak kekurangan guru profesional karena ditinggalkan tenaga pendidiknya. Bahkan keluhan dari guru maupun instansi pasca rekrutmen P3K, ada guru yang penempatannya jauh. Guru honorer negeri digeser ASN P3K dari sekolah swasta, kata Mendikdasmen Abdul Muti di sela-sela perayaan Milad Muhammadiyah ke-112 dan launching gerakan makan siang bergizi di Aula SMA Muhammadiyah 1 Taman, Sidoarjo, Sabtu 16 November 2024. Keluhan lainnya ialah guru swasta harus ditempatkan di sekolah negeri sehingga sekolah asalnya kekurangan guru. Keluhan-keluhan tersebut ujarnya merata di semua daerah. Akibatnya rekrutmen P3K yang seharusnya menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan guru juga menimbulkan masalah baru. Guru honorer negeri digeser ASN P3K dari sekolah swasta. Sekolah swasta kekurangan guru merupakan masalah yang banyak disampaikan kepada saya. Nah, ini yang harus diselesaikan terangnya. Menteri Muti menyampaikan pemerintah konsisten melakukan rekrutmen P3K untuk menutupi kekurangan guru. Rekrutmen P3K juga sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Jika rekrutmen tersebut malah membuat kekurangan guru karena masalah penempatan, maka perlu ada peninjauan kembali soal penataan guru. Untuk pengaturannya akan ada peraturan presiden atau perpres, karena tidak cukup dengan peraturan menteri saja, ucapnya. Sebelumnya, dalam rapat koordinasi atau rakor evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Jakarta
pada 11 November 2024 terungkap aspirasi terkait kebijakan guru ASN P3K yang disampaikan Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikdasmen Santi Ambarukmi. Disebutkan mengenai pentingnya sinergi dan keselarasan kebijakan antara Kemendikdasmen, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Sinergi terkait penataan guru P3K termasuk penempatan dan distribusi oleh pemerintah daerah sehingga sinkron antara Dapodik dan data SI-ASN, tidak menimbulkan permasalahan dalam penilaian kinerja, ujar Santi. Butir aspirasi kebijakan guru ASN P3K juga menyebutkan perlunya jaminan penghargaan dan perlindungan seperti jaminan keamanan bekerja, khususnya pada daerah rawan, hak untuk cuti alasan penting, izin tugas belajar, hingga insentif untuk guru mengajar pada daerah 3T. Selain itu, Pemda berharap akan ada penyelesaian bagi permasalahan guru-guru yang lulus ASN P3K tetapi tidak sesuai linearitasnya. Juga adanya mekanisme bagi para guru agar dapat diangkat ataupun ditugaskan pada sekolah swasta, ucapnya. Merespon berbagai aspirasi untuk penyempurnaan kebijakan pendidikan, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyampaikan aspirasi kepada para kepala dinas pendidikan daerah dan perwakilan Pemda atas kontribusi mereka dalam upaya perbaikan pendidikan di Indonesia. Rekomendasi tadi dapat merangkum dengan sangat baik karena pengamatan saya ke daerah rata-rata mereka memiliki aspirasi yang sama. Itu tentunya akan kami tindak lanjuti, tegas Atip. Wamendikdasmen menegaskan tekad kementerian untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti berbagai masalah pendidikan yang belum selesai agar tidak menjadi berkepanjangan, serta bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan-RB, Pemda, serta badan terkait seperti BKN. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan rencana adanya regulasi baru berkaitan dengan penempatan guru P3K gitu ya. Jadi ini tentunya menjadi hal baik gitu ya, informasi baik bagi para guru khususnya yang bekerja di sekolah swasta gitu ya. Karena mereka jika diterima sebagai P3K tetap bisa mengajar di sekolah swasta tersebut. Artinya mungkin sekolah swastanya jaraknya sudah dekat dengan tempat tinggal, dekat dengan rumah, mereka tidak perlu lagi harus jauh-jauh ke sekolah yang lain atau sekolah negeri. Kemudian mungkin di situ sudah nyaman sehingga tidak ingin pergi dari sekolah asal tersebut. Kemudian guru honorer yang bekerja di sekolah negeri juga tidak merasa terganggu dengan adanya guru swasta yang diterima sebagai P3K karena mereka tetap bisa mengajar karena tidak akan tergeser oleh guru P3K dari sekolah swasta. Hal-hal tersebut tentunya menjadi solusi baik gitu ya untuk penanganan penempatan guru P3K. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.